abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Imam beserta jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga ibadah puasa kita hari ini kita bisa menahan dari pagi hingga waktu berbuka dengan sempurna. Kita melaksanakan ibadah puasa ini dan mari kita evaluasi selama 7 hari kita berpuasa, apa saja hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Mungkin selama 7 hari ini ada tersalah lidah kita, misalnya contoh saja kita tidak sengaja menghibah orang misalnya saja, maka kita segera istighfar. Mudah-mudahan untuk puasa selanjutnya hal seperti itu tidak kita lakukan lagi, sehingga kita bisa keluar dari bulan puasa ini mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan ketika datang waktu maghrib. Itu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berbuka, orang yang berpuasa, yaitu yang pertama adalah ketika waktu berbuka. Disunahkan kita tuh senang, karena dalam sehari kita sudah capek-capek berpuasa, menahan lapar, dahaga, emosi dan sebagainya. Ketika waktu maghrib kita membacakan doa dan kita dalam keadaan senang. Itu pertama. Terus yang kedua, sabda Rasulullah mengatakan bahwa kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah nanti kelak di akhirat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah berbahagia karena masuk waktu berbuka. Yang kedua, berharap nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa nikmat yang paling besar bagi orang yang sudah meninggal? Kebanyakan orang akan jawab bahwa masuk surga. Padahal sebenarnya hadis yang sahih itu, masuk surga itu bukan kenikmatan terbesar. Kenikmatan terbesar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang yang amalnya bagus, orang-orang yang beriman pasti masuk surga. Tapi tidak semua orang yang masuk surga itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan disaring lagi. Dan salah satu amal yang bisa membuat kita bertemu dengan Allah, bisa melihat wajah Allah, itu adalah dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu akan membalas sendiri amal tentang puasa, dan itu dirahasiakan oleh Allah pahalanya, tidak diberitakan kepada siapapun. Selanjutnya kita akan lanjut tema yang diamanahkan oleh panitia tadi malam, yaitu tentang sholat, kewajiban melaksanakan sholat. Jadi kalau berbicara tentang sholat ini, itu wajib dan tidak boleh dianggap sepele. Mengapa? Karena ketika kita meninggal ini, pertanyaan paling pertama yang ditanyakan malaikat mengenai amal kita, yaitu apakah kamu sholat atau tidak. Kalau sudah sholat, sholatnya baik atau tidak. Itu amal pertama. Pertanyaan pertama yang menentukan kehidupan abadi kita ketika kita ada di akhirat. Jadi tidak boleh kita anggap sepele, karena satu amalan ini yang akan menentukan akhir kehidupan kita ketika kita memasuki akhirat. Kalau kita manusia ya, ketika Allah menakdirkan kita lahir dari rahim ibu kita, itu kita semua punya batas waktu. Ada bayi yang lahir beberapa jam saja menghirup udara, kemudian Allah panggil, meninggallah dia. Ada yang umurnya dipanjangkan 25 tahun, 35 tahun, bahkan sampai 80 tahun baru Allah panggil. Jadi setiap hari kita punya batas usia, yang mana kita harus memaksimalkan usia kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita biarkan usia kita tuh berlalu tanpa ketaatan. Kalau biasanya anak-anak kita makan, kalau tidak habis kita bilang jangan sampai habis ya, karena setiap butir nasi itu adalah rahmat daripada Allah. Kita tidak mau nasi itu dihambur-hamburkan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau hidup kita lewat saja tanpa ibadah, tanpa beramal soleh, berarti kita sudah menyia-nyiakan waktu yang telah berlalu. Dan sholat itu pahalanya banyak. Bukanlah amalan yang dikerjakan tidak ada pahala, ada pahalanya. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat orang yang sholat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi siapakah orang paling kaya di dunia ini? Bukan Mark Zuckerberg, bukan Elon Musk yang punya banyak Lamborghini, bukan. Yang punya pesawat pribadi, bukan. Tapi yang paling kaya di dunia ini adalah yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ada juga namanya sebentar pagi misalnya sholat duha. Kalau ada yang rutin sholat duha itu juga punya pahala tersendiri. Kalau dia sholat sunnah duha 2 rakaat itu sabda Rasulullah, dia bersedekah terhadap sendi-sendi tulangnya. Jadi kita kan tubuh kita itu ada 32 ruas tulang kita. Itu mendapatkan sedekah dari sholat duha kita 2 rakaat. Apabila kita sholat 4 rakaat, janji Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Kita insya Allah rezeki kita tidak akan macet, mandek, tidak. Tapi ketika kita rutin 1 hari 4 rakaat sholat duha, maka Allah jamin rezeki kita selama kita hidup di dunia. Bagaimana kalau 12? Maksimalnya kan 12 ya, 12 sholat rakaat sholat duha. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji membangunkan istana di surga. Bukan di dunia ini, tapi di surga kan. Karena kita tahu kehidupan di surga ini, kalau tadi kita dibatasi 80 tahun misalnya, kalau di surga tidak ada istilah 25 tahun di surga, 80 tahun di surga, tidak ada. Kalau kita masuk surga berarti terus hidup kita terus tanpa akhirnya. Tidak ada di end, tidak ada kata tamat. Terus saja setiap hari kita bekerja di surga. Tapi kalau kita di neraka, terus tidak ada istilah bilang, kamu di neraka 25 tahun saja. Tidak, di neraka terus tanpa ada akhirnya. Jadi ketika orang yang mampu sholat duha 12 rakaat setiap hari, maka dia mendapatkan istana di surga. Yang mana istana itu menurut hadis tidak seperti istana di dunia. Istana itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Bahkan di surga itu ada 2 sungai. Sungai yang berisi air madu, sepanjang air mengalir itu madu semua. Ada juga sungai yang air susu, sepanjang air mengalir itu susu semua. Itu pahala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat wajib? Insya Allah lebih besar lagi pahalanya. Dan kita harus menghentikan sholat wajib. Sekarang anak muda ini kalau diajak mendaki gunung ke Batu Nasi, ke Mutis, luar biasa. Walaupun angin hujan tembus sampai ke atas tanpa halangan. Tapi banyak sekali ya, kalau azan berkumandang, serasa pergi ke masjid itu lebih berat daripada trip naik ke atas gunung. Berat sekali, suara azan itu mengganggu sekali. Itu namanya bisikan setan untuk kita tidak pergi ke masjid. Padahal pahala ke masjid itu luar biasa. Orang yang berwudu, setiap langkah kakinya dia pergi ke masjid, 1 kali melangkah, dosa-dosanya diampuni. 1 dosa diampuni. 2 kali melangkah, 2 dosa diampuni, dan seterusnya. Kalau dia dengan bermotor berarti 1 putaran motor, rodanya. Sekali roda berputar, 1-2 dosa diampuni. Dan sholat yang lebih utama adalah sholat berjamaah di masjid, yaitu orang yang berjamaah di masjid diangkat 27 derajat. Lebih baik dengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian ada banyak resiko. Sholat sendirian tuh bisa juga ada ulama yang membolehkan sholat sendiri, tapi resikonya kadang kita lupa rakaat. Sudah sholat 2 rakaat lupa, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Biasanya godaannya begitu. Tapi kalau di masjid ada yang tidak khusyuk, ada yang khusyuk, Allah terima. Kalau ada yang jamaah yang khusyuk berarti sholat jamaahnya diterima. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk yang menyampaikan.
Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.